Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan sampaikan tentang humor sufi, takut miskin di akhirat. Mengingat harga-harga barang kebutuhan pokok terus meningkat, ada seorang pemuda selalu mengeluh karena tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah berdiskusi dengan seorang kiai ma'rifat, pemuda itu pun mengikuti anjurannya untuk menjalankan sholat hajat serta tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Pak Kiai, 3 tahun sudah saya menjalankan ibadah sesuai anjuran Pak Kiai. Setiap hari saya sholat hajat semata-mata agar Allah SWT melimpahkan rezeki yang cukup untuk saya. Namun sampai saat ini saya masih saja miskin, keluh si pemuda. Teruskanlah dan jangan berhenti, kata Pak Kiai. Allah SWT selalu mendengar doamu. Suatu saat nanti pasti Allah mengabulkannya. Bersabarlah, jawab sang Kiai. Bagaimana saya bisa bersabar, Kiai? Kalau semua harga kebutuhan pokok serba naik, sementara saya masih juga belum dapat rezeki yang memadai. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya? Ya, tentu saja tetap dari Allah SWT. Pokoknya sabar, pasti ada jalan keluarnya. Teruslah beribadah. Percuma saja Pak Kiai, setiap hari sholat 5 waktu, sholat hajat, sholat duha, tapi Allah SWT belum juga mengabulkan permohonan saya. Lebih baik saya berhenti saja beribadah, jawab pemuda itu dengan kesal. Kalau begitu ya sudah, pulang saja. Semoga Allah SWT segera menjawab permintaanmu, timpal Kiai dengan ringan. Pemuda itu pun pulang. Rasa kesal masih menggelayuti hatinya hingga tiba di rumah. Ia menggerutu tak habis-habisnya hingga tertidur pulas di kursi serambi. Nah, dalam tidur itu ia bermimpi masuk ke dalam istana yang sangat luas, berlantaikan emas murni, dihiasi dengan lampu-lampu terbuat dari intan permata. Bahkan beribu wanita cantik jelita menyambutnya. Seorang permaisuri yang sangat cantik dan bercahaya mendekati si pemuda. Anda siapa? Tanya pemuda. Akulah pendampingmu di hari akhirat nanti. Oh, lalu ini istana siapa? Ini istanamu dari Allah karena pekerjaan ibadahmu di dunia. Oh, dan taman-taman yang sangat indah ini juga punya saya. Ya, betul. Lautan madu, lautan susu, dan lautan permata juga milik saya? Betul sekali. Sang pemuda begitu mengagumi keindahan suasana surga yang sangat menawan dan tak tertandingi. Namun tiba-tiba ia terbangun dan mimpi itu pun hilang. Tak disangka ia melihat 7 mutiara sebesar telur bebek. Betapa senang hati pemuda itu dan ingin menjual mutiara-mutiara tersebut. Ia pun menemui sang kiai sebelum pergi ke tempat penjualan mutiara. Pak Kiai, setelah bermimpi saya mendapati 7 mutiara yang sangat indah ini. Akhirnya Allah menjawab doa saya, kata pemuda penuh keriangan. Alhamdulillah. Tapi perlu kamu ketahui bahwa 7 mutiara itu adalah pahala-pahala ibadah yang kamu jalankan selama 3 tahun lalu. Ini pahala-pahala saya. Lalu bagaimana dengan surga saya, Pak Kiai? Tidak ada, karena Allah sudah membayar semua pekerjaan ibadahmu. Mudah-mudahan kamu bahagia di dunia ini. Dengan 7 mutiara itu, kamu bisa menjadi miliarder. Ya Allah, aku tidak mau mutiara-mutiara ini. Lebih baik aku miskin di dunia ini daripada miskin di akhirat nanti. Ya Allah, kumpulkan kembali mutiara-mutiara ini dengan amalan-amalan ibadah lainnya sampai aku meninggal nanti.
Ujar pemuda itu sadar diri. 7 mutiara yang berada di depannya itu hilang seketika. Ia berjanji tak akan mengeluh dan menjalani ibadah lebih baik lagi demi kekayaan akhirat kelak. Dari guyon orang-orang ma'rifat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.